Mei 1998, Jakarta membara, gedung-gedung terbakar, warga berlarian, toko kelontong dijarah. Sepanjang hari, orang-orang gak ada yang merasa tenang. Dan di balik kekacauan itu, ada satu luka yang paling dalam. Pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Kini, 27 tahun kemudian, luka itu kembali dibuka. Tapi mengapa? Siapa yang membuka kembali luka lama ini? Dan kenapa justru ada tokoh yang berani membantah bahwa tragedi itu pernah terjadi? Dosa zaman Orde Baru ini seperti belum menemukan penyelesaian akhirnya. Makanya, kita harus membahas semuanya secara lengkap. Yuk kita breakdown bareng-bareng. Ketemu lagi nih, kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IG News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Berita ini sebenarnya adalah berita masa lalu, tragedi yang terjadi di tahun 1998. Mungkin kamu juga sudah tahu sejarah tentang kerusuhan 98. Bukan cuma kerusuhan yang terjadi, tapi juga pemerkosaan massal. Yang jadi korban adalah perempuan-perempuan ras Tionghoa. Mungkin isu ini akan terasa sangat sensitif buat sebagian orang karena pernah mengalaminya dan meninggalkan bekas trauma. Tapi kita perlu untuk membahas kembali perihal isu ini karena ada tokoh-tokoh yang kembali berbicara soal tragedi ini. Dan semoga setelah pembahasan ini ada pelajaran yang bisa diambil. Yuk, langsung aja kita breakdown sekarang. Sebelum mengetahui kenapa isu ini diangkat lagi, kita perlu kilas balik dulu. Sebenarnya gimana sih gambaran kekacauan yang terjadi di tahun 1998? Kerusuhan besar-besaran melanda Indonesia di bulan Mei 1998. Krisis ekonomi memuncak, harga meroket, dan rezim Orde Baru mulai kehilangan kendali. Kerusuhan Mei 1998 awalnya terjadi karena kombinasi faktor ekonomi, politik, dan sosial. Namun isu suku, agama, ras, dan antar golongan juga ikut dimainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana. Kerusuhan dan penjarahan yang terjadi seringkali menargetkan etnis Tionghoa. Tapi nggak cuma kekacauan itu, tragedi lain yang lebih mengerikan terjadi. Puluhan, bahkan ratusan perempuan etnis Tionghoa diperkosa secara brutal. Beberapa bahkan dibunuh setelahnya. Faktanya, menurut Komnas Perempuan, memang ada laporan valid soal pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998. Karena peristiwa itu, Presiden B.J. Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang ditugaskan salah satunya mencari kebenaran peristiwa pemerkosaan massal di tahun itu. TGPF mengonfirmasi laporan kekerasan seksual itu benar adanya, walau banyak bukti sulit dikumpulkan karena korban merasa sangat trauma dan takut. Dan sekarang, 27 tahun sudah berlalu sejak tragedi itu. Tapi, kenapa luka lama itu diungkit lagi? Meskipun sudah berlalu hampir 3 dekade, tapi masih banyak pihak yang tidak tinggal diam dan melupakan kejadian ini. Itu semua karena beberapa hal berikut. Pertama, tim pemantau non-yudisial untuk kasus HAM berat 1998 dibubarkan pada Desember 2023 tanpa tindak lanjut jelas. Makanya, publik khawatir bahwa sejarah akan dilupakan atau bahkan direvisi. Kedua, aktivis dan lembaga HAM seperti Komnas Perempuan kembali menyuarakan keadilan. Lagi-lagi, Komnas Perempuan akan memperingati tragedi tersebut setiap tahunnya. Mereka yang menerima laporan adanya pemerkosaan massal pada tahun itu, jadi mereka juga ingin menuntut keadilan. Ketiga, tahun politik membuat banyak isu sensitif kembali disorot, termasuk dosa lama rezim Orde Baru. Selain itu, pengungkitan ini juga bertujuan untuk menjaga momentum reformasi dan menjaga nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan pada masa itu. Di tengah kebangkitan isu ini, pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Dalam sebuah wawancara, ia dengan pede mengatakan bahwa pemerkosaan massal Mei 1998 tidak ada buktinya. Semua hanya cerita dan rumor saja. Berikut cuplikannya. Memang itu penting, sejarah sangat penting. perempuan. Malah saya ikut mendorong
sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98, misalnya apakah itu Pertanyaannya begini, sejarah perempuan, kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan, apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu, ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya, tidak akan menyelesaikan persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu, dan mereka tidak bisa buktikan. Oke. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau perspektifnya mempersatukan bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Pernyataan Fadlizon itu langsung meledak di media sosial. Netizen murka, aktivis pun geram. Banyak netizen yang langsung flashback ke pernyataan Presiden B.J. Habibie beberapa hari setelah kerusuhan itu. Dengan jelas, Presiden B.J. Habibie menyebutkan bahwa memang ada pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Huru-hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri sebagai bangsa yang berakhlak dan bermoral tinggi, sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Kita mengutuk perbuatan biadab tersebut. Selain itu, netizen juga memperingati aktivis Ita Martadinata yang saat itu menjadi korban kerusuhan 1998 pada usia 18 tahun. Ita Martadinata sempat ingin bersaksi di hadapan PBB, namun mengalami kematian yang misterius. Gara-gara isu ini bangkit lagi, ditambah juga dengan pernyataan kontroversial Fadlizon, banyak pihak yang ikut angkat bicara. Salah satu pihak yang turut angkat bicara adalah mantan anggota TGPF yang saat tahun 1998 menemukan 6 korban pemerkosaan massal. Berikut cuplikannya. Seringkali yang konyol pertanyaannya, kok tidak banyak ketemunya cuma 1 begitu. Nah itu saya kira, dan seringkali yang pada saya, sering tanya pada saya berapa yang ditemui oleh saya. Ya, saya ketemu sampai 6 orang memang iya. Tapi apakah butuh harus saya ketemu semuanya begitu? Kan juga relawan bukan hanya saya, ada banyak. Nah hal seperti ini yang dibilang, kalau segitu bukan masa. Maka saya sangat tidak merekomendasikan membawa saksi korban untuk muncul ke publik. Karena saya tahu maksud mereka adalah supaya muncul 1 kok cuma 1. Akan berpikir dari segi angka. Padahal pelanggaran hak asasi semacam itu, yang brutal seperti itu bukan perkara angka. Selain itu, ada juga aliansi organisasi 98 yang mendesak pemerintah agar memecat Fadlizon. Mereka sampai menyebut Menteri Kebudayaan itu dengan sebutan Menteri Sontoloyo. Menteri Sontoloyo, kau bilang tidak ada pemerkosaan massal, padahal data dan fakta terungkap jelas. Menteri Sontoloyo, kau bilang rumor dan minta bukti fakta. Menteri Sontoloyo, kau ingin menghapus fakta sejarah bangsa. Menteri Sontoloyo, kau melukai hati para korban tragedi Mei 98. Menteri Sontoloyo, kau adalah anggota MPR utusan golongan pemuda dari rezim Orde Baru di tahun 97. Menteri Sontoloyo, pecat Fadlizon. Menteri Sontoloyo. Terakhir ada Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia atau IPTI
yang menolak para pemimpin yang ingin merevisi tragedi 1998. Mereka membuat siaran pers, pernyataan resmi di media sosial, dan video pernyataan penolakan. Tidak hanya menimpa kami kelompok Tionghoa, namun juga menimpa seluruh banyak lapisan elemen masyarakat. Tindakan pemerkosaan massal adalah tindakan yang biadab. Berapapun jumlahnya, siapapun korbannya, adalah peristiwa biadab yang harus kita tentang. Maka kami menentang penghapusan dan manipulasi sejarah, khususnya dalam konteks sejarah bahwa peristiwa 98 adalah puncak dari diskriminasi terhadap kami kelompok Tionghoa. Kami dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Republik Indonesia, tempat di mana kami lahir dan besar, mengecam keras pernyataan Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan terkait peristiwa 98. Dalam Khazanah Sejarah dan Budaya Tionghoa ada istilah Yi Shi Wei Jian, yakni menggunakan sejarah sebagai cermin. Kami menghimbau kepada pemerintah agar tidak menghilangkan maupun memanipulasi sejarah. Oleh karena sejarah adalah cermin yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk belajar dari masa lalu dalam mereka membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Kami, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia menyatakan dengan tegas menolak keras revisi sejarah tragedi Mei 1998. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa diam adalah bentuk kekerasan kedua. Ketika korban bersuara dan kita memilih tidak percaya, maka kita memperpanjang penderitaan mereka. Kita juga belajar pentingnya dokumentasi sejarah, transparansi pemerintahan, dan keberanian warga negara untuk mempertanyakan kekuasaan. Sejarah bukan untuk dilupakan, ia adalah cermin, dan bangsa yang memilih memecahkan cerminnya tak akan pernah tahu wajahnya sendiri. Tragedi 1998 bukan sekadar masa lalu. Ia adalah luka yang belum sembuh. Mari jaga sejarah, bukan untuk dendam, tapi agar tragedi serupa tak terulang di masa yang akan datang. Doa terbaik kita panjatkan, semoga keadilan dan perdamaian segera datang. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang kembali naiknya berita tragedi Mei 1998. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.